Assalamualaikum warahmatullah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, salah menempatkan cinta. Coba sekarang apa yang paling ibu-ibu cintai saat ini? Apa? Anak, boleh, tidak apa-apa. Terus suami, terus apa? Orang tua, terus keluarga. Tidak ada yang nyebut Allah sama sekali. Ini pengajian loh ini, Bu. Majelis taklim loh ini, Bu. Anak, orang tua, suami, harta. Saya nunggu Allahnya mana ini? Ini majelis taklim loh, Bu ya. Nah, sekarang begini. Semua yang kita cintai itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia ini mereka saling mencintai, Bu. Siapapun, wis Anda mau ngomong siapapun, pokok mereka saling mencintai. Boleh jadi suami dengan istri, boleh jadi orang tua dengan anak, boleh jadi sahabat, bestie, apalagi cucu sama kakek neneknya. Pokok semua yang di dunia ini saling mencintai. Allah firmankan apa? Yauma idzin ba'duhum li ba'dhin adu. Nanti di hari kiamat mereka musuhan. Mereka jadi apa? Musuh. Tapi ternyata Allah kasih peluang, ada loh mereka yang di dunia saling mencintai, tapi nanti di akhirat mereka tidak musuhan. Artinya cintanya di dunia dan cinta itu akan tembus sampai nanti di akhirat. Siapa mereka? Illal muttaqin, kecuali orang yang mereka itu memiliki rasa cinta, dan rasa cinta itu landasannya adalah takwa kepada Allah. Landasannya apa? Takwa. Berarti sekarang mulai dilihat. Mulai dilihat. Perhatikan. Tidur. Astagfirullah. Mbak. Astagfirullahaladzim. Lihat. Tidak usah dijawab. Jironi hati. Anda sedang cinta kepada siapa? Dilihat apakah kecintaan itu mendekatkan Anda kepada takwa atau tidak. Misalkan sama anak. Cinta saya sama anak itu menjadikan saya semakin takwa kepada Allah apa tidak? Cinta saya kepada suami, kecintaan saya sama suami saya tadi bikin saya semakin takwa kepada Allah apa tidak? Cinta saya kepada teman karib saya, bestie saya, sahabat saya, menjadikan saya semakin dekat kepada Allah atau tidak? Menjadikan ketakwaan saya semakin tebal atau semakin tipis? Kecintaan saya sama harta saya, apakah harta ini menjadikan saya semakin dekat kepada Allah atau tidak? Dan kalau jawabannya tidak, maka mulai dikoreksi. Jangan-jangan cinta ini cuma cinta dunia, tapi tidak mengantarkan saya meraih akhirat yang selamanya. Nah, maka yang pertama lihat dulu. Siapapun yang sekarang ini Anda cintai, entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua, entah pasangan hidup, atau apapun, kalau tidak mendekatkan Anda kepada Allah, kalau tidak memperkuat ketakwaan Anda kepada Allah, maka mulai dicoret. Seret, 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 seret. Kenapa? Karena kita mau cinta ini menyelamatkan kita sampai akhirat. Sekarang itu poin pertama. Poin yang kedua,
Ketika orang salah menempatkan cintanya, Bu. Ketika orang itu salah menempatkan apa? Cinta. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Kecewa. Terus sedih. Terus kok gak enak semua bahasanya. Kecewa, sedih, merana. Sebelah sini semua loh yang ngomong. Anda lagi ada apa, Bu? Coba kasih mic, Anda kepengen curhat, jangan-jangan, lihat. Kecewa, sedih, merana. Kok ngenes gitu loh, Bu. Tapi memang betul semua itu. Orang kalau salah menempatkan cintanya, apa yang terjadi? Pasti dia akan kecewa. Apa yang terjadi? Pasti dia akan semakin hari tidak semakin bahagia. Padahal cinta itu kan seharusnya menjadikan orang bahagia kan? Tapi kenapa dengan cinta ini kok dia semakin sedih, merana, bahkan tidak jarang yang sampai bunuh diri. Tapi lihat, kalau cintanya benar, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara kalau orang-orang itu iman, Bu. Iman di sini maksudnya apa sih? Dia tidak akan salah menempatkan cintanya. Ketika dia mencintai sesuatu, landasannya adalah keimanan kepada Allah. Ketika dia menyukai sesuatu, kesukaannya itu tidak akan mencoreng keimanannya. Maka Allah firmankan, walladzina amanu, orang yang iman, asyaddu hubban lillah. Tidak ada cinta yang lebih dia cintai, tidak ada cinta yang lebih besar yang masuk ke dalam hatinya kecuali cintanya kepada Allah. Sekarang, Anda tahu artis K-pop siapa namanya salah satunya? Jungkook. Jungkook itu yang setelah berdiri terus duduk itu namanya apa? Oh, Jongkook. Kalau Jungkook apa? BTS. Saya jujur saya tidak tahu saya. Jungkook wala BTS wala apa saya tidak tahu. Cuma kalau K-pop saya ya dengar. K-pop itu yang artis Korea yang kemudian nyanyi sambil lari-lari itu. Joget apa lari itu? Dance. Sudah. Sekarang begini. Orang yang suka sama, ini saya nggak ngomong mereka jelek enggak ya. Cuma saya akan ceritakan orang yang cinta sama artis K-pop, siapa tadi? Jungkook. Sembarang lah, terserah Anda, sudah tidak penting nama itu ya. Sudah. Maka dalam kehidupannya terpengaruh apa enggak? Terpengaruh apa enggak? Sementara kalau terpengaruh dengan orang yang tidak iman, kira-kira akhiratnya baik apa buruk? Contoh gambaran yang gampang. Nggak usah kadoan Jungkook, nggak usah lah. Nggak usah. Kadang-kadang Jungkook Anda ngefan itu loh, Jungkooknya nggak kenal sama Anda. Ketika Anda ketemu di pinggir rembang itu Jungkook gini. Maaf lo ya. Wes telah jujur aja. Waktu artis Korea datang di bandara, ada perempuan muda pakai jilbab sampai pingsan, gak ditoleh blas. Artis Koreanya pakai kacamata, pakai headphone yang gede itu, sambil jalan gini toh. Yang sebelah sana teriak-teriak. Katanya dia apa? Ih, jembek. Percuma, jembek itu jijik. Ih, jijik. Gila nih katanya orang Koreanya. Nah, saya kasih contoh, Bu. Ketika kecintaan itu landasannya bukan keimanan, maka kecintaan itu akan memunculkan keburukan. Akan memunculkan apa? Keburukan. Kenapa? Dia salah meletakkan cintanya. Sekarang begini. Ada orang yang kemudian seperti Fir'aun, seperti Qorun, seperti Haman. Tahu semua kan? Fir'aun tahu kan? Fir'aun cinta kepada apa? La, jabatan. Qorun, harta. Haman, kedudukan. Ya sama, sekitaran itu. Ketika mereka mencintai semua itu, ending kehidupan mereka ya apa? Fir'aun ya apa?
tenggelam di lautan. Qarun tenggelam. Buminya sama Allah diapain? Dibalik. Haman ikut tenggelam bersama Fir'aun di lautan. Kenapa? Karena mereka salah menempatkan cintanya. Mereka meletakkan cintanya bukan di balik keimanannya. Jadi standar yang menjadikan mereka itu mencintai sesuatu bukan karena keimanan. Maka Allah firmankan di sini, walladzina amanu. Yang pertama Allah sampaikan, hati-hati loh ya. Kalau kalian beriman, kalau kalian mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka Allah kasih standar, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tidak boleh ada yang dicintai mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Sampai sini paham? Nah, berarti apapun yang Anda cintai tidak boleh mengalahkan cinta kepada siapa? Allah. Karena apa, Bu? Orang yang cinta sesuatu, dia akan diuji dengan apa yang dia cintai. Betul apa enggak? Apa contohnya? Begini. Saking cintanya dengan suami, meninggal lumayan. Diambil orang. Terus pokok saya ini lakukan apapun untuk suami saya. Wes pokok suami saya minta apa saya lakukan. Bahkan sempat nggak ngikutin di Instagram. Ada notaris yang terkenal, notaris titik-titik. Ternyata suaminya itu diam-diam nikah dengan perempuan lain. Ternyata suaminya itu menyukai perempuan yang nggak berjilbab, yang nggak pakai apa? Jilbab. Sampai si notaris itu rela melepas jilbabnya, rambutnya dicat merah. Ternyata suaminya nggak balik juga. Setelah pokok singkat cerita, lama-lama dia nyesel. Kenapa saya harus ikutin suami saya? Dalam keadaan suami saya nggak balik juga. Tahu notaris siapa? Rame di Instagram itu, viral dia. Nggak tahu. Serius? Anda ngelihatnya nggak mutu sih ya. Anda di Instagram ngelihatnya apa terus? Sayap dakwah. Calon penghuni surga. Tapi belum tentu ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Maka lihat, Bu. Ada seorang perempuan. Tapi saya tidak mau contoh itulah. Contoh itu. Saya mau kasih contoh yang lain. Bahwasannya orang itu akan Allah uji dengan apa yang dia cintai. Begini. Anda tahu Nabi Ibrahim? Kepingin punya anak kan? Lama sama Allah tidak kunjung dikaruniai anak. Padahal salah satu yang paling dia inginkan di dunia setelah dia menikah adalah punya keturunan. Setelah punya anak, ujian pertama apa? Tidak nyembelih dulu. Barakallahu fiik. Allah uji dia. Kenapa? Allah itu pencemburu. Allah itu apa? Pencemburu. Disebutkan ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki lari ke hadapan Rasulullah. Terus laki-laki itu tanya, ya Rasulullah, apakah kalau saya ngelihat istri saya, na'udzubillah, a'anallahu wa iyyakum, semoga Allah menyelamatkan kita ya, amin. Apakah kalau saya ngelihat istri saya zina, Bu, turu, Bu. Terus saya suruh manggil 4 orang jadi saksi. Kan dalam Islam begitu ya, orang itu baru bisa dikenai hukum perzinaan kalau ada 4 orang saksi yang saksinya itu bukan mendengar, tapi apa? Melihat. Dan maaf loh ya, ngelihatnya, Bu, bukan sekedar ngelihat keluar dari kamar bareng. Tapi ngelihatnya betul-betul ketika mereka sedang berzina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah menyelamatkan mata kita dari keburukan. Amin. Sudah, apa yang terjadi? Laki-laki tadi datang ke hadapan Rasul. Ya Rasul, saya lihat istri saya berzina, kemudian saya panggil 3 orang yang lain untuk melihat. Baru istri saya bisa dibunuh, bisa dihukum. Dia bilang, la ya Rasulullah. Tidak. Kalau saya, adribu unuqaha wa unuqahu. Saya tidak akan panggil orang. Saya langsung ambil pedang saya putus leher istri saya putus leher laki-lakinya. Dan Rasulullah apa? Tidak mengingkari itu.
Bukan berarti Rasulullah membenarkan. Tapi karena Rasul tahu dia sedang dibutakan oleh cintanya. Maka Rasul bilang apa? Innahu yaghar. Laki-laki ini kata Rasulullah, dia sedang cemburu. Maka ketika dia mengucapkan yang seperti itu, pantas. Karena dia sedang diuji dengan perempuan yang paling dia cintai. Ternyata perempuan itu, maaf ya, tidak setia sama dia. Maka kata-kata dibilang, saya tidak akan panggil 3 orang. Yang saya lakukan apa? Saya bunuh. Maka cemburu itu bahaya. Dia bisa membutakan apa? Mata. Itu ketika dia salah meletakkan apa? Cintanya. Tapi sama Rasul tidak berhenti sampai situ. Hati-hati. Saya tidak mau ngomong cemburunya laki-laki itu. Saya mau ngomong tentang Allahnya. Biar kita tidak salah menempatkan cinta. Pokok ya Allah, tidak ada yang kami suka kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami cintai kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami lakukan kecuali mengharapkan ridhomu ya Allah. Itulah yang kita mau. Kemudian sama Rasul dilanjutkan. Apa Rasul lanjutkan di sana? Innahu yaghar. Laki-laki ini sedang apa? Cemburu. Wa ana kata Rasulullah, dan saya aghyaru minhu, lebih pencemburu dibanding dia. Saya apa? Lebih pencemburu dibanding dia. Terus Rasul tambahkan lagi, wallahu aghyaru minna, dan Allah yang paling pencemburu di antara kita. Maksudnya apa? Allah cemburu kalau ngelihat seorang hamba lebih mencintai istrinya dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Lebih mencintai suaminya dibanding kecintaannya kepada Allah. Lebih mencintai anaknya dibanding kecintaannya kepada Allah. Lebih mencintai hartanya dibanding kecintaannya kepada Allah. Karena Allah tidak mau kita terjerumus, maka oleh Allah sesuatu yang kita cintai melebihi Allah, itu sama Allah dibikin ujian. Nabi Ibrahim. Saya dakwah pelan-pelan. Subscriber saya sudah banyak. Follower saya sudah turah-turah. Astagfirullah. Bu, astagfirullah. Allahu Akbar. Sudah, konsentrasi. Begini. Nabi Ibrahim lama menikah. Sampai menikah yang kedua. Sampai kemudian dari pernikahan yang kedua, Allah beri apa yang dia cita-citakan. Allah kasih seorang anak. Namanya Nabi siapa? Ismail. Ujian pertamanya apa? Disuruh ninggal di mana? Di suatu tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada binatang. Dalam keadaan Allah tahu Ibrahim sangat cinta mati sama anaknya yang baru dilahirkan oleh istrinya tadi. Tapi karena itu perintah Allah, Allah tidak mau Ibrahim salah arah. Allah tidak mau seorang nabi ini kemudian salah langkah. Maka oleh Allah diselamatkan dari kecintaan yang salah. Dijauhkan. Seret. Dikasih apa, Bu? Ketika Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah tadi, yang tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, semuanya itu cuma dikasih 1 kantong air dan 1 kantong kurma. 1 kantong air dan 1 kantong kurma. Sudah diantar sama Nabi Ibrahim. Setelah selesai sama Nabi Ibrahim ditinggal. Belum jauh Nabi Ibrahim pergi, sama Siti Hajar diteriakin, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah yang nyuruh kamu melakukan ini adalah Allah? Jadi coba lihat, Bu. Suaminya, istrinya, semuanya ngerti bahwasannya Allah wajib dijadikan yang nomor 1. Jangan sampai salah menempatkan cinta. Maka Siti Hajar tanya, Ibrahim, apakah Allah yang nyuruh kamu melakukan ini? Allah yang nyuruh kamu ninggal saya di tempat ini? Apa yang terjadi? Ibrahim mengatakan, na'am. Dan dalam riwayatnya, Bu, Nabi Ibrahim tidak noleh.
Kenapa ndak noleh? Ini loh. Kuatir kalau sampai noleh, nanti ndak jadi. Nanti gagal. Sampai dia sambil jalan, dia mengatakan apa? Iya, Allah yang nyuruh saya melakukan ini, meninggalkan kamu di tempat itu, karena Allah tahu saya khawatir salah menempatkan cinta. Apa jawabannya Siti Hajar? Ayo, ada yang bisa jawab? Monggo, ndak ada Siti Hajar kok monggo itu loh. Siti Hajar bukan orang Muntilan loh. Apa jawabannya Siti Hajar? Siti Hajar orang Arab loh, Bu. Ndak bisa bahasa Arab. Loh, Siti Hajar pinter kok. Nah, itu jawabannya. Apa kata Siti Hajar? Idzan, kalau memang ini perintah Allah, ini nanti saya akan sampaikan untuk Anda, Bu, supaya ketika Anda pulang, Anda wis tala pasrah opo karepe Gusti Allah itu sing tak lakoni. Karena tidak ada cerita Allah itu nyuruh kecuali untuk kebaikan panjenengan. In ahsantum li anfusikum. Kalau panjenengan baik, baiknya untuk siapa? Wis ojo tola-toleh, ndelok iki, ndelok iku. Pandangannya ini, pandangannya itu, like-nya ini, komennya ini. Ndak. Fokus kepada siapa? Allah. Tapi hati-hati sebaliknya, wa in asatum falaha. Tapi kalau panjenengan jelek, jeleknya balik ke siapa? Diri sendiri. Sampai Allah firmankan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Kalau panjenengan cetil apa? Oh, ngerti ya. Memang kalau bahasa yang jelek-jelek itu kayaknya wis umum di kalangan ibu-ibu ya. Maaf loh ya. Kalau Anda pelit, pada hakikatnya Anda sedang pelit untuk siapa sih? Diri sendiri. Jadi kalau Anda tidak mau sholat, itu tidak mau sholat bukan orang lain yang celaka. Bukan Allah yang kekuasaannya berkurang. Tapi buruknya untuk siapa? Kalau di waktu sholat duha, Anda luwih milih senam dibanding sholat duha, itu Allah tidak rugi. Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Anda sendiri. Ketika waktunya sedekah, Anda malah tarik itu duit tidak disedekain. Allah tidak jadi miskin. Allah tetap maha kaya. Yang rugi siapa? Sip. Sekarang kita balik. Apa jawabannya Siti Hajar? Idzan, kalau begitu Ibrahim, lan yudayyi'anallahu abadan. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Wis, Ibrahim, pergi yo kamu. Bahasa panjenengan tadi apa? Monggo. Wis, monggo Ibrahim, dilanjutkan saja. Biar saya di sini bersama siapa? Anak saya. Tidak berhenti sampai situ ceritanya. Ketika makanan itu mulai menipis, airnya mulai habis, apa yang dilakukan Siti Hajar? Ikhtiar. Saya mau tanya, apa sih dibalik ikhtiarnya Siti Hajar itu? Padahal Siti Hajar tahu, di sebelah sana saya lari, kelihatannya kayak air. Loh, kok ternyata bukan. Balik lagi, oh ternyata airnya di sebelah sana. Balik lagi, loh kok juga bukan. Loh, kok ternyata sampai bolak-balik yang sekarang menjadi sa'i antara sofa dan... Anda tahu enggak, apa sih hikmah terdalam dari semua itu? Tawakal, ikhtiar, yakin, sabar. Hampir. Ayo. Lah, kurang dikit. Aduh, mosok pemirsa saya Dakwah TV tidak bisa jawab. Aduh. Ayo Bu, tak belani loh Bu. Ayo Bu. Kurang dikit. Silakan. Iya, saya paham sudah. Mirip dengan ini. Bagus, ya mirip dengan, tapi itu saya hargai, ikhtiarnya keren. Jadi
Dia itu sampai titik terakhir tidak mau menyerah karena dia tahu pertolongannya Allah itu datang pada ketika Anda mulai wes lah gitu loh. Maka ayatnya mengatakan apa? Walammastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika ini bukan manusia biasa, rasul. Walammastai asar rusulu, ketika para rasul sudah mulai apa? Putus asa. Tapi belum. Nabi itu tidak ada putus asa, tapi kesannya kok kayak wes udahlah, ya Allah, sudah biarinlah suamiku sudah mau nikah 10 mau. Wes ya Allah, sudah wes biarin. Oh iya, mulai astagfirullah. Sudah. Ketika para rasul itu mulai mengira, ya Bu, terima kasih Bu ya, tolong diingetin Bu ya, ya Allah. Ketika sudah mulai, wes dakwahku ditolak ini. Aduh, ndak mungkin sukses ini. Ah, ndak mungkin ada yang bantu ini. Ah, ndak mungkin bisa lah. Ah, ndak mungkin goal. Ah, ndak mungkin kebuka. Ah, ndak mungkin sukses. Ketika mulai semua itu mulai muncul di sini, walammastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka mulai yakin, Bu. Wes iki gak mungkin wes. Apa yang terjadi? Ja'ahum nasruna. Pertolongannya Allah baru datang. Nah itu betul. Tapi yang saya maksud bukan itu, Bu. Apa hikmah dibalik lari-larinya Siti Hajar tadi? Siti Hajar tidak mau apa yang telah dia yakini tentang Allah itu ternyata salah. Di awal dia ngomong apa? Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah pasti berikan pertolongannya. Siti Hajar ngerti pertolongannya Allah tidak datang ujuk-ujuk moro-moro nangis roto emas teko langit keruduk. Bisa begitu? Ndak mungkin. Walaupun kalau Allah mau, bisa apa ndak? Bisa. Tapi Siti Hajar ngerti, Bu. Saya yakin Allah tidak akan mensia-siakan saya. Saya yakin Allah yang maha baik. Saya yakin Allah yang maha pengampun. Saya yakin Allah yang maha penyayang. Tapi kasih sayangnya Allah, pertolongannya Allah tidak datang sia-sia, tidak datang tanpa ikhtiar. Maka Siti Hajar tidak mau kecewa. Siti Hajar ngerti, saya tidak akan kecewa ketika saya berikhtiar. Contoh yang lain. Tahu Siti Maryam ketika kandungannya sudah mulai besar. Saking beratnya ujiannya, sampai Siti Maryam mengatakan apa? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansia. Ya Allah, kalau saya mati aja sebelum ini ya Allah, itu lebih baik buat saya. Wa kuntu nasyan mansia, dan saya bukan orang yang sempat dikenal sama manusia. Wes lupain ada nama yang ada seorang perempuan yang bernama. Wes ini saking berat ujiannya sampai dia menganggap mati untuk saya ya Allah lebih baik. Itu pun, Bu, sama Allah disuruh apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Maryam, doronglah pakai tanganmu pangkal pohon kurma ini. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Allah akan turunkan untukmu buah-buahan kurma yang masih segar, rutab, kurmamu muda. Maksudnya apa? Ini perempuan dalam keadaan lemah, lari dari kaumnya, dalam keadaan hamilnya sudah besar, wes kesakitan, wa aja'ahul makhot. Ini rasa sakit mau melahirkan, wes merusak pikirannya. Tetap sama Allah disuruh apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Disuruh apa? Kerja. Disuruh ikhtiar. Kenapa? Karena Allah tunjukkan sama kita, tidak mungkin kebaikan itu datang kalau tidak diikhtiarkan. Tidak mungkin Anda pintar kalau tidak belajar. Tidak mungkin suami akan tenang di rumah kalau istrinya tidak ikhtiar. Tidak mungkin surga itu diraih kalau Anda tidak kerja keras. Tidak mungkin kesabaran itu Anda dapatkan kalau Anda tidak latihan sabar. Lihat, Siti Maryam hamil disuruh nyorong kurma. Kemudian Siti Hajar
Barusan melahirkan anaknya, ditinggal di tengah padang pasir. Karena apa? Karena Allah ingin menunjukkan sama kita, Allah tidak mau kita salah menempatkan cinta. Itu Nabi Ibrahim. Disuruh ninggal siapa? Anaknya. Sudah. Selesai. Setelah anaknya dewasa, umur sekitar 6 atau 7 atau 8 atau 10 tahun. Antara itu. Disuruh balik. Ketika balik, tiba-tiba suruh ngapain anaknya? Coba, kalau Anda Siti Hajar, Ibrahim yang betul aja lo ya. Baru lahir kok tinggal. Iki swayai rodok gede kate kok beleh. Kenapa ora jane? Nah, jadi ini kalau pikirannya siapa? Tapi ingat lagi. Kalau cintanya hanya untuk Allah tidak mungkin salah. Balik Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ismail, yang Nabi Ismail itu sudah mulai ngerti berpikir. Maka dia ngomong, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Nak, tadi malam saya mimpi. Ini ujian yang kedua ini. Ujian yang pertama, baru anak yang dinanti-nantikan dilahirkan disuruh ninggal. Sekarang baru lagi ketemu, baru seneng ngelihat anaknya sudah mulai besar, bisa diajak jalan, bisa diajak ngomong, bisa diajak main bersama. Sama Allah dibilang apa? Inni ara fil manami anni azbahuk. Nak, saya tadi malam mimpi, dapat perintah dari Allah, saya disuruh apa? Disuruh apa? Nyembelih kamu. Ini kalau ngomongnya akal, Bu, tidak masuk akal. Tapi bahasanya bukan bahasa akal, tapi bahasa apa? Iman. Maka Nabi Ibrahim sampaikan, Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Tapi ini Nabi Ibrahim tidak sembarangan. Fanzur madza tara. Nak, coba nak, bagaimana pendapatmu? Lihat. Kalau dari awal sudah dididik menomorsatukan cintanya Allah, tidak akan khawatir. Orang kalau dari awal cintanya kepada Allah, kehilangan harta tidak nangis, kehilangan anak tidak nangis, kehilangan suami tidak nangis, kehilangan istri tidak nangis, kehilangan orang tua tidak nangis. Tidak nangis di sini bukan berarti bukan meneteskan air mata loh ya, tapi dia tidak akan meratapi, tidak akan marah dengan takdirnya Allah, karena dia tahu Allah itu yang paling cinta sama saya. Nabi Ayub tahu kan? Diuji sama Allah, ujiannya ya apa? Jangan langsung sakitnya. Nomor 1, hartanya ludes. Nomor 2, anaknya meninggal semuanya bareng. Anda bisa bayangin enggak ujiannya para nabi itu? Tapi ketika dia masih merasa memiliki Allah, cinta utamanya, dia tidak pernah takut dengan kehilangan dunia. Kenapa? Selama Allah masih sama saya, maka kehilangan apapun tidak jadi masalah. Coba, anaknya meninggal bareng. Hari berikutnya, istrinya meninggalkan dia semua. Sisa 1 orang istri. Hari berikutnya mulai sakit, kulitnya mulai melepuh. Sampai ending ceritanya, istrinya potong rambutnya. Rambutnya mau diapain? Mau dijual untuk beli apa? Makan. Makanannya untuk siapa? Ayub. Nabi Ayub tidak sampai hati. Sebelumnya istrinya ngomong, Ayub, gini loh Ayub, kamu kan, loh, kenapa? Udah terharu, enggak usah nangis-nangisan lah, kita mau seru-seruan aja ya. Ini istrinya ngomong, sebelumnya ngomong sama Ayub, Yub, mosok Ayub ya, ya apa? Mas, Beb, enggak ada ya, tambah kayak Saiton nanti. Ya namanya Ayub kok, ya, Yub, gini. Iya ya tadi sudah enak gitu ya, rusak mana Anda sih ya Allah. Ayub, kamu kan Nabi Yub. Nabi kalau doakan sama Allah diterima. Kenapa kamu tidak minta sembuh? Ibu-ibu tahu kan jawabannya? Apa kata Ayub? Istahyaitu mir Rabbi. Saya malu sama Allah. Malu. Dikasih sehat 80 tahun. Sakit baru 8 tahun. Masa sakit yang 8 tahun melupakan nikmat sehat selama 80 tahun?
Lara, kata Ayub, istahyaitu min Rabbi. Saya malu sama Allah. Allah kasih semuanya banyak, ujiannya baru sebentar, kok minta sembuh. Lara. Akhirnya istrinya jual rambut segala macam. Ayub lihat, waduh, ndak tega saya ini. Ayub keluar dari rumahnya. Terus Ayub berdoa kepada Allah. Dengerin doanya, Bu. Wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan Nabi Ayub ketika menyeru siapa? Allah, lihat. Dia tidak salah menempatkan cinta. Cintanya bukan pada kesehatan, bukan pada kekayaan, bukan pada anak, bukan pada istri, bukan pada semuanya. Tapi cintanya pada siapa? Allah. Maka Allah katakan langsung, wa ayyuba. Dan ingatlah kamu kepada Nabi Ayub idh nada rabbahu, ketika dia menyeru siapa? Allah. Lihat, tidak ada yang dia seru selain Allah. Dia tidak curhat sama istrinya, dia tidak curhat sama bestinya, dia tidak curhat sama ininya, sama ada. Yang dipanggil siapa? Allah. Karena dia tahu yang paling aku cintai Allah, dan yang paling mencintaiku adalah Allah. Sampai ibu-ibu tahu kan? Hadis seorang ibu yang kehilangan anak, ketika anaknya ketemu langsung digendong, diciumin. Rasulullah bilang apa? Allah lebih cinta kepada kalian dibanding cintanya ibu ini kepada anaknya. Tahu kan hadis itu? Berarti yang paling cinta kepada panjenengan siapa? Allah. Terus kalau Allah yang paling cinta, kenapa cintanya Anda diberikan kepada selain Allah? Hah? Ngejar like di Instagram. Anda follower Instagramnya berapa? Sombong ya, astagfirullahaladzim. Sudah, ngejar like, ngejar komen, ngejar apresiasi, ngejar pujian. Aduh, sudah lewat waktunya, Bu. Capek, nguber semua itu capek. Nggak ada hasilnya. Lo uang itu lo, Bu, muji panjenengan. Apa Anda dikasih mobil Pajero? Enggak, paling oh Masya Allah, tabarakallah. Saya kok sampai derajat wis mulai dengar kata-kata itu serodok ngini, Bu. Bahkan di Malang sekarang, Malang ya. Enggak tahu Jawa Tengah saya enggak tahu. Bahkan di Malang sekarang itu sudah panggilan-panggilan itu sudah ke arah-arah ke Arab-Araban. Dulu kalau manggil anaknya ibu ini membahasakan temennya itu onti. Onti, oh ini onti Ana. Onti, zaman dulu karena pakai bahasa Inggris. Sekarang mulai amah. Ngerti amah? Amah itu bahasa Arab, tante. Ammati atau ammi. Ammi pamanku, ammati bibiku. Maka sekarang mulai berubah pakai amah Ana. Aduh, tak pikir wis salah. Bude ae lah wis. Ndak usah amah kok yo ora pantes. Model face bude kok celukane ama. Kalau ama itu hidungnya agak panjang, kulitnya putih, meripate belok, itu dipanggil amah itu pantas, amati pantas. Tapi kalau rodok hidungnya minimalis, bibir itu yo bude ae lah ya, bude. Atau ya mbok di, boleh ndak apa-apa. Itu loh ndak mengurangi makna, ndak mengurangi, itu sama. Itu kata-kata panggilan hormat. Sudah. Sampai mana tadi terakhir? Nabi Ayub. Allah firmankan apa? Wa ayyuba idh nada rabbahu. Ingatlah sama Ayub. Ketika Ayub itu ditimpa semua ujian, yang dipanggil siapa sama Nabi Ayub? Allah. Kenapa Nabi Ayub manggil Allah? Karena Nabi Ayub tahu, ya Allah, tidak ada yang aku cintai kecuali Engkau ya Allah. Dan tidak ada yang mencintaiku melebihi cintamu kepadaku ya Allah. Maka Nabi Ayub ngerti, ya manggil siapa? Allah. Apa kata Nabi Ayub? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dia ngomong gini, ya Allah, anni aku ya Allah, massaniyadh-dhur, aku keserempet kesulitan ya Allah. Dia enggak ngomong saya terpukul, saya dijatuhi musibah besar. Enggak. Karena Nabi Ayub kenal sama Allah. Allah maha besar. Maka ujian itu untuk Allah apa? Kecil. Maka kalau curhat sama Allah, terus mengatakan, ya Allah kok gede men. Malu sama Allah. Karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan kekuasaan Allah. Maka Nabi Ayub ketika curhat,
Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhur. Ya Allah, saya keserempet kesulitan. Jadi kata-kata massa itu bukan sesuatu yang tabrakan. Kalau mobil gitu mek apa? Mek serempetan, kena baret kecil, itu namanya mas. Anni massaniyadh-dhur. Ya Allah, aku kena kesulitan kecil ya Allah. Lihat endingnya apa? Wa anta arhamur rahimin. Dalam keadaan aku tetap yakin ya Allah bahwa engkau zat yang paling penyayang di antara mereka yang menyayangi. Tidak ada yang lebih sayang kecuali engkau ya Allah. Apa yang terjadi setelah itu, Bu? Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhur. Kami langsung terima doanya Ayub. Kami langsung hilangkan semua kesulitannya. Seketika itu apa, Bu? Istrinya balik dari pasar. Ketemu Nabi Ayub depan pintu rumah. Nggak kenal kalau itu Nabi Ayub. Masuk istrinya. Ayub dicari. Yub. Ayub. Ayub nggak ada. Buka kamar mandi. Ayub. Nggak ada. Dari dapur. Yub. Nggak ada. Ke belakang rumah. Yub. Nggak ada. Balik lagi ke depan. Tanya sama laki-laki itu. Mas, kelihatan Ayub keluar ndak? Dulu Mas, zaman Ayub masih belum sakit. Sampean ini orang paling percis sama Ayub Mas. Terus suaminya bilang, wah anak Ayub, lu aku iki Ayub lu kok wis waras? Kenapa? Karena dia tidak meletakkan kecintaannya kecuali hanya kepada Allah. Maka diuji sama Allah, Bu. Karena Allah ndak mau, Allah cemburu kalau Anda mencintai sesuatu melebihi kecintaan Anda kepada Allah. Tidak mau. Cinta sama suami keterlaluan, Allah nanti cemburu loh ya, hati-hati. Sampai ketika suaminya bermaksiat, dibiarin, gak diingetin karena takut kehilangan suami. Jangan, ingetin. Karena ketika Anda mengingatkan suami, Anda sedang menempatkan cinta pada tempat yang benar. Anda lebih mencintai kebenaran, Anda lebih mencintai Allah dibanding kecintaan Anda kepada suami. Cinta sama anak, anaknya malam minggu keluar pacaran. Angkat tangan yang punya anak kalau malam minggu keluar pacaran. Tak doain sama Allah diampuni. Kan sing aku. Anak panjenengan kalau malam minggu kemana? Kemana? Di pondok alhamdulillah. Kemana? Di rumah. Ya Allah Bu, kok seakan men Bu. Lo zaman saiki malam minggu di rumah itu lo ngapain? Ya mbok dimodalin Bu, kasih 2 juta, 3 juta suruh keluar gitu loh Bu. Biar anaknya seneng. Nah maka ketika malam minggu anaknya keluar. Kemudian sama ibunya, saking sayangnya sama anak, tidak dilarang. Karena dia salah menempatkan cintanya. Dia anggap cintanya kepada anak dengan menuruti apapun yang diinginkan oleh anaknya. Kepingin motor, ya wes pakaian motornya ibu, ndak apa-apa. Loh Bu, tapi kalau pakai motor tok ndak duduk di kafe kan nggak seru Bu. Oh ya wes nak, ini tak sangoni. Dikasih 200.000. Jalan nak 200.000. Jangan malam-malam ya. Kalau katanya Ustadz Omar Mita apa? Seakan-akan setan itu sebelum jam 9 malam pensiun. Jadi ibunya ngomong, nak, nanti setelah jam 9 pulang ya. Seakan-akan kalau belum jam 9 setannya ndak kerja gitu loh. Jadi kerjanya setan itu di atas jam. Nah, karena salah menempatkan cinta, dia takut kalau ngingetin anaknya nanti anaknya sedih. Dia takut kalau menging apa ya? Bahasa Inggrisnya apa? Mencegah. Bahasa Inggrisnya melarang itu apa? Verboten ya. Verboten ngawur ya. Kalau dia melarang anaknya, dia takut nanti anaknya sedih. Dia salah menempatkan cinta sama anaknya. Dia bebaskan anaknya, dia senengin anaknya di dunia. Ternyata di akhirat mendatangkan murka dari. Ingat, ketika Anda salah menempatkan cinta pada anak, anak panjenengan akan menjadi ujian. Nanti na'udzubillah, mudah-mudahan sama Allah diselamatkan. Ternyata anaknya hamil di luar nikah. Coba. Kenapa? Awalnya salah menempatkan cinta. Maka sama Allah, anak yang Anda cintai jadi tempat Allah menguji Anda. Nabi Ibrahim lihat. Tapi Nabi Ibrahim sukses.
Nabi Ayub lihat, Nabi Ayub sukses. Allah tidak mau Nabi Ibrahim melupakan Allah dengan kecintaan kepada anak. Allah tidak mau Nabi Ayub lupa kepada Allah dengan cinta kepada harta dan anak-anak serta istrinya. Maka sama Allah semuanya dirubah agar kembali cintanya kepada Allah. Anda cek Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ayat ada ceritanya tentang Abu Tolha. Tahu Abu Tolha? Nikah dengan siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Anas bin Malik. Nah, ceritanya begini. Rasulullah mendapatkan ayat Al-Quran dari Allah. Bu. Lu petan barang ya, astagfirullah. Masuk TV Madani loh ini. Jangan malu-maluin Salimah loh. Ini Bu. Turun ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga. Tidak akan bisa masuk surga sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian dari yang paling kalian cintai. Sekarang begini, apapun yang paling kita cintai oleh Allah dites. Kamu cinta itu atau cinta Allah? Kamu cinta hartamu atau cinta kepada Allah? Kamu cinta duniamu atau cinta kepada Allah? Kamu cinta rumah tanggamu atau cinta kepada Allah? Kamu cinta jabatanmu atau cinta kepada? Maka ayat ini disampaikan oleh para ulama ayatul imtihan. Tulis ayat apa? Imtihan. Imtihan itu apa? Ayat ujian. Apa ujiannya? Ketika Anda mencintai sesuatu, Allah katakan apa? Kamu tidak akan bisa masuk surga sampai kamu bisa menyedekahkan sebagian dari yang paling kamu cintai. Abu Tolha dengar ayat ini, Bu. Oh, kalau saya pengen masuk surga, berarti saya harus menyedekahkan sesuatu yang paling saya cintai. Ibu-ibu yang paling dicintai apa? Loh, masa Allah Anda sedekahkan? Bu, saya mulai emosi loh lama-lama ini, Bu. Mana ada apa sesuatu yang bisa dibuat melempar? Enggak, ngasih hadiah. Ini hadiahnya ada berapa? 4 ya. Ini yang dapat hadiah saya tambahi umroh. Saya tambahi hadiah umroh. Nanti insya Allah umrohnya bareng saya. Ketemuannya di depan Ka'bah nanti ya. Nanti ketemunya depan Ka'bah. Insya Allah. Atau insya Allah jadi nanti bareng tapi ketemuannya di sana ya. Jadi pulang perginya masing-masing aja ketemunya di sana ya. Sudah gini, Bu. Maka ibu-ibu ini sekarang perhatikan, ini saya tidak ngomong suami, ustalah. Saya latihan nggak ngomong poligami, sudah serius saya ini. Apa yang paling Anda cintai? Duit, harta, rumah, aset, anak. Jangan ngomong suami. Masa Anda mau sedekahin suami? Serius mau? Menyedekahkan suami mau? Ujiannya di situ. Ingat dulu salah satu dai nasional gitu. Ketika dai itu menikah lagi, ada jatuh. Jangan nyebut nama. Saya sampai hari ini tidak hilang respek dengan beliau dan dengan istrinya. Saya tetap jadikan beliau panutan nomor 1. Istrinya bilang begini, Allah sedang menguji saya. Apakah saya lebih cinta suami atau lebih cinta kepada Allah? Nah, panjenengan coba gitu, Bu, latihan.
Punya ndak temen yang suaminya meninggal atau divorce atau cerai gitu? Punya? Nah, Anda kan punya suami, cobalah dikenalkan gitu, Mas. Wes, udah. Balik lagi. Eman waktunya. Saya mau ceramah masih panjang ini, gini. Sudah Bu, dengerin. Maka Abu Talha datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ibu-ibu tahu ceritanya, tahu ibu ini. Ya Rasulullah, saya ini baru dengar ayatnya baru turun kepada panjenengan. Apa itu ayatnya? Engkau tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna, yaitu syurga, sampai engkau mampu menyedekahkan sebagian yang paling engkau cintai. Langsung Abu Talha ngerti, Bu, apa yang paling aku cintai adalah kebun kurma Bairuha. Kebun kurma yang di dalamnya ada sumber airnya, kebun kurma yang kurmanya paling subur, kebun kurma yang paling indah, kebun kurma yang Rasulullah dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman itu sering menghabiskan waktu siang di dalam kebun kurma itu. Dan di kebun kurma itu ada rumahnya Abu Talha dengan Ummu Sulaim dengan anak-anaknya. Maka ya Rasulullah, itu hartaku yang paling aku cintai. Supaya saya tidak salah menempatkan cinta, tetap saya cinta utama saya adalah Allah. Supaya Allah tidak cemburu kepada saya, supaya Allah memandang saya betul-betul cinta kepada Allah. Ya Rasul, aku jadikan kebun itu sedekah atas nama Allah. Langsung disedekain. Rasulullah bilang apa? Ini hebat. Sudah, Rasulullah sarankan apa? Abu Talha, bagikan kebun itu kepada siapa? Anak-anaknya pamanmu. Berarti siapa? Misanan, sepupu. Bagikan kepada siapa? Sepupu. Tidak lama Abu Talha pulang ke kebunnya tadi. Dalam keadaan istrinya masih di kebun itu. Bahkan satu orang anaknya masih ngecapi, masih memamah kurma yang barusan dia ambil dari kebunnya. Apa Abu Talha teriak dari luar? Ukhruji ya Umma Sulaim wa akhriji ma'aki abna'aki. Ummu Sulaim, keluar. Dan bawa keluar bersamamu anak-anakmu. Ummu Sulaim kaget, kok tumben Abu Talha teriak-teriak. Biasanya dia masuk dengan penuh sopan santun, tidak ada teriakan, tidak ada kalimat yang tinggi dari lisannya. Kok kali ini dia teriak? Ummu Sulaim curiga, pasti ada sesuatu yang besar ini. Keluar Ummu Sulaim, digendong anaknya. Ummu Sulaim keluar. Kenapa Abu Talha? Ini kebun sudah aku sedekahkan. Ini kebun yang paling aku cintai, sekarang aku sedekahkan atas nama Allah. Maka keluarkan anak-anakmu, keluarkan itu kurma yang masih ada di mulut anakmu, dikeluarkan. Dan istrinya lihat, Bu. Kalau didikan dari awalnya cinta Allah, maka istri itu tidak akan kecewa dengan semua itu. Kenapa? Kembali ke belakang. Anda tahu kisah bagaimana Ummu Sulaim dilamar sama Abu Talha, tahu? Bagaimana kisahnya? Hah? Ummu Sulaim ini perempuan cantik yang ditinggal pergi oleh suaminya. Wes anta beranta ndak tahu sampai dengar cerita suaminya meninggal dunia. Sudah, maka Abu Talha, orang kafir yang paling kaya di zaman itu, datang ngelamar Ummu Sulaim dengan ratusan ekor unta. Dengan perhiasan yang luar biasa. Datang kepada Ummu Sulaim, utusannya bilang, Ummu Sulaim, lihat itu. Itu unta ratusan, itu perhiasan banyak, itu harta dagangan luar biasa melimpah, semuanya untuk kamu. Kalau kamu mau menerima lamarannya siapa? Abu Talha. Apa kata Ummu Sulaim? Saya perempuan muslimah. Sementara Abu Talha masih kafir. Dan haram bagi saya menikahi Abu Talha. Balik kepada Abu Talha, bilang sama dia, kalau dia mau masuk Islam, aku jadikan keislamannya sebagai maharku dan aku kembalikan semua hartanya. Coba, dari awal wis gak moto. Hah? Betul gak?
Akhirnya dari awal seperti itu, ketika ending ceritanya Abu Thalhah menyedekahkan harta terbaiknya, Ummu Sulaim protes nopo mboten? Protes apa enggak? Kenapa enggak protes? Karena dari awal dia menikahi Abu Thalhah bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, tapi karena keislamannya. Maka dia meletakkan cintanya bukan pada manusianya, tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau cinta suami, Bu, tapi cintanya karena Allah, tidak akan pernah kecewa. Anda kalau cinta kepada anak, cintanya karena Allah, tidak akan pernah dikecewakan. Anda kalau cinta kepada harta, tapi harta ini Anda gunakan untuk Allah, maka Allah tidak akan menjadikan Anda kecewa pada harta itu. Kenapa? Karena tidak salah meletakkan cinta. Tetap Allah nomor satu. Abu Bakar ingat ceritanya? Ketika Rasulullah kumpulkan harta untuk berangkat perang, ternyata apa? Umar nyaingi Abu Bakar. Kata Umar, hari ini aku mau kalahkan siapa? Abu Bakar. Umar menyedekahkan berapa hartanya, Bu? Berapa, Bu? Astaghfirullahaladzim. Ketika Rasulullah mengumpulkan harta untuk perang, Umar datang. Ya Rasulullah, separuh harta saya untuk perang. Yang separuh saya tinggalkan untuk anak dan istri saya. Sudah, kata Umar apa? Hari ini Abu Bakar bakal kalah. Sudah, maka nanti Anda lihat. Yang menjadikan Abu Bakar itu istimewa, Bu, bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan jihadnya, tapi imannya. Lihat nanti, pelan-pelan. Rungokno, yang di pojok. Hati-hati loh ya, sendenan itu mulai lapuk tadi saya lihat itu. Itu tadi saya lihat panteknya itu mulai dimakan rayap itu, Bu. Saya khawatir panjenengan begini. Lama-lama jatuh nanti ya. Guyon. Sudah. Saya enggak tahu, saya kok rodok lemes. Biasa Salimah cantik-cantik loh biasanya. Han ini kok gak ketok sing ayu. Sembunyi di mana? Mana? Pojokan. Langsung senyum loh beliau. Mana lagi? Pojok sebelah sana. Sama loh, sama cantiknya loh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Istri saya ngelihat apa? Enggak ini. Oh enggak, aman-aman. Sudah, Bu, dengerin. Abu Bakar datang. Umar wes GR, Bu. Ini Umar pasti menang, kata Umar. Abu Bakar hari ini pasti kalah. Ternyata Abu Bakar dengan tenangnya datang. Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, aku sedekahkan semuanya. Aku sedekahkan berapa? Semua. Umar kaget. Oh ya, salah saya. Umar kaget. Umar bilang apa? Abu Bakar semua? Semua. Sampai Rasul, jangankan Umar, Rasulullah kaget. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlika? Abu Bakar, terus anakmu, terus istrimu, kamu tinggalkan apa untuk mereka? Kamu tinggalkan apa untuk mereka? Apa jawabannya Abu Bakar? Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka agar mereka dirawat oleh Allah dan Rasulnya. Coba, saya mau tanya. Apakah setelah hari itu Abu Bakar kelaparan? Apakah setelah hari itu Abu Bakar tidak punya duit? Apakah setelah hari itu anak dan istrinya Abu Bakar keleleran? Apakah setelah hari itu Allah menyia-nyiakan Abu Bakar dan keluarganya? Tidak. Sampai Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Lail. Wal-laili idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wa ma khalaqadh dzakara wal untha inna sa'yahu. Akhir ayatnya apa? Surat Al-Lail. Apa akhir ayatnya? Bentar, saya bukain dikit. Anda malu-maluin, Bu. Osok ndak hafal. Bukan Anda, saya. Anda lihat ayat-ayat terakhir.
wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Apa kata Allah Ta'ala? Dan kami akan jauhkan dari api neraka itu. Siapa yang akan Allah jauhkan dari api neraka itu? Al-atqa, orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang tidak pernah berhenti menyedekahkan hartanya dan mengeluarkan zakatnya untuk mensucikan harta. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun dari harta itu yang dia harapkan balasannya. Tidak ada. Illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali yang dia harapkan apa? Kecintaan dari Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda. Dan pasti dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kenapa begitu? Karena dia meletakkan cintanya hanya untuk Allah. Ini Abu Bakar. Nah sekarang kita kembali kepada Abu Talha. Setelah Abu Talha tadi menyedekahkan hartanya, Ummu Sulaim keluar. Diberitahu sama Abu Talha, Ummu Sulaim, ini tanah bukan lagi milik kita. Ini sudah saya sedekahkan. Ayo kamu keluar dan keluarkan pula siapa? Anak-anakmu. Terus bagaimana Ummu Sulaim? Itu kurma yang masih ada di mulut anakmu, apain? Keluarkan. Apa yang terjadi? Ucapannya Ummu Sulaim, bakhin, dzalika malun rabih. Ummu Sulaim mengatakan, hebat suamiku. Top. Dzalika malun rabih. Ini loh perniagaanmu yang paling menguntungkan dunia sampai akhirat. Subhanallah. Lihat. Karena dari awal dia meletakkan cintanya bukan pada harta, bukan pada ketampanan suaminya, bukan pada jabatan, bukan pada kendaraan, bukan pada rumah, bukan pada dunia, tapi dia meletakkan cintanya kepada Allah. Sekarang Anda buka Al-Quran pada surah Yunus. Surat apa? Yunus ayat 7 dan 8. Wis, ini terakhir. Singkat. Surat Yunus ayat 7 dan 8. Nanti di akhir saya akan sampaikan orang kalau salah meletakkan cintanya pasti kecewa. Pasti. Pasti apa? Kecewa. Maka nomor satukan Allah dan jadikan cinta Anda hanya untuk siapa? Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Surat apa? Yunus. Ayat berapa? 7 dan 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Maksudnya apa? Dia tidak mempersiapkan diri untuk kematiannya yang kelak akan berjumpa dengan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ingat tuh ya ibu-ibu, panjenengan ini, saya, semuanya sama. Satu persatu bakal berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Hati-hati, rasan-rasan. Ditanya sama Allah. Maitu apa? Maitu hasanah. Apa? Apa yang hasanah itu apa? Oh, mauidho hasanah, kok maitu sih? Maitu. Terus apa? Adu domba. Terus apa? Fitnah. Terus apa? Bohong. Mbak, sampai dirasani. Mbak, sampai diomongi. Mbak, sampai dinyek. Mbak itu ingat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Panjenengan pasti berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah panjenengan lakukan. Maka Allah firmankan, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak punya persiapan, orang yang tidak punya keyakinan bakal dia akan ketemu dengan Allah, waradhu bil hayatid dunya, dan dia meletakkan
cintanya pada kehidupan dunia. Harta, kendaraan, jabatan, kekayaan, kedudukan. Waradu bil hayati dunia. Watma'annu biha. Dan kemudian orang itu merasa nyaman dengan dunianya. Dia bukan nyaman dengan ibadahnya. Padahal orang beriman itu, Bu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang iman itu ketenangannya di mana sih, Bu? Di dalam hati ketika mereka sedang mengingat Allah. Nah, sementara orang ini watma'annu biha, dia ketenangan itu pada dunianya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Senengane ngitung-ngitung duit. Alladzi jama'a malau wa'addada. Senengane ngelompokno terus senengane ngitung. Kecintaannya hanya pada dunia. Akhirnya sama Allah diadab. Diadabnya apa? Tidak bisa menikmati, iso ngelumpukno. Ada yang begitu? Kerja. Nggak pernah makan, nggak pernah istirahat, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah rekreasi, tiba-tiba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, watma'annu biha. Dan mereka sudah tenang dengan dunia itu. Yang pertama, mereka tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Nomor dua, mereka sudah ridho dengan kehidupan dunia. Nomor tiga, mereka sudah meletakkan kecintaan dan ketenangannya pada dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang seperti itu, Bu, tidak akan bisa diberi peringatan. Maka mereka setiap mendengarkan ayat Al-Quran mesti ghafilun. Ghafilun itu apa? Lalai. Krungu ayat, wis tahu. Dengar tausiah, podo koyok wingi. Diundang pengajian, ustate pancet. Panggah. The same ustad. In English, pancet. Pancet itu panggah. Sama, tetap, similar, same. Apa lagi? Sami, apa lagi? Terus Mbak, jangan berhenti Mbak. Ayo terus Mbak. Masya Allah. Ketika mereka mendengarkan ayat Quran, tidak tergerak. Kenapa? Karena itu bukan tempat mereka cinta. Karena mereka cintanya dunia. Ketika diingatkan akhirat, opo sih? Engko ai akhirat lek wis tuwek. Engko ai akhirat lek wis kate mati. Akhirnya mereka lalai. Apa Allah katakan? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya di mana? Di neraka. Bima kanu yaksibun. Karena apa? Karena apa yang telah mereka ikhtiarkan, karena apa yang telah mereka lakukan, akhirnya mereka oleh Allah diazab, dihukum di dalam api neraka. Sumber kesalahannya apa? Mereka meletakkan kecintaan mereka bukan pada Allah, tapi pada dunia. Sekarang tulis penutup oleh-oleh pulang. 3 sumber kekecewaan. Anda pengen kecewa apa enggak? Pernah kecewa? Karena apa? Alah. Karena cinta kayak anak SMP aja. Oh dulu ya bagus. Saya tidak berharap jawabannya itu loh, karena cinta. Yes, boleh lah. Yes, pokok semuanya pernah kecewa ya. Saya pernah kecewa. Saya dulu, Bu, tidak mau kuliah di Libya itu, tidak mau. Saya bilang apa sih Libya itu? Karena saya sok pinter, sombong. Mulai SMP, mulai SMA itu saya juara, pinter. Saya ikut les ini, ikut les itu, ikut pelatihan, wah macam-macam. Tujuan saya satu, pengen masuk fakultas astagfirullah, akuntansi ekonomi Universitas Brawijaya. Ternyata gak keterima, Bu. Saya pikir kecewa saya. Ternyata disuruh jadi ustadz sama Allah. Ya Allah, akhirnya ketemu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang terbaik. Amin ya rabbal.
Saya pernah kecewa. Istri saya pernah kecewa sama saya. Kecewa sampai delosor dia. Serius, Bu. Sampai malam-malam itu dia di kamar bukan kamar mandi, di dapur itu selemes ini. Saya lihat. Langsung saya getun. Ya Allah, kok saya giniin istri saya. Saya suruh masuk kamar mandi, saya suruh wudhu, saya suruh sholat. Wis. Sholat dulu, nanti saya jelasin semua. Setelah sholat mulai tenang, saya nggak jadi jelasin. Oh, tenang kok. Buat apa? Tapi intinya itu, semua orang pasti pernah apa? Kecewa. Dan ingat, tidak ada sumber kekecewaan kecuali salah satu di antara tiga. Tulis. Tidak ada sumber kekecewaan kecuali satu di antara tiga. Apa? Sabar. Kecewa. Nah, nomor satu, ketika berharap dari manusia. Nah, maka kan tulis, Bu. Anda kan teknik kan? Nah, karena Anda berharap kepada manusia, kecewa. Nomor satu, tidak ada sumber kekecewaan kecuali ketika Anda berharap dari manusia. Pasti kecewa. Kenapa kalau berharap pada manusia pasti kecewa? Bisa jadi PHP. Bisa jadi berkhianat. Bisa jadi ingkar janji. Dan kalaupun dia memberi, ingat, manusia itu serba terbatas. Sementara siapa yang tidak terbatas? Allah. Allah itu wasi'un, maha luas. Ghaniyun, maha kaya. Wahhab, maha memberi. Razzaq, maha memberi rezeki. Terus kenapa berharapnya bukan kepada Allah? Maka kalau berharapnya kepada manusia pasti kecewa. Berharap sama suami, kecewa enggak? Sudah nunggu suami dandan cantik, suami enggak pulang. Kecewa apa enggak? Kecewa karena berharapnya kepada Nomor dua, orang itu akan gampang kecewa ketika dia merasa berjasa. Sabar, enggak usah curhat. Ketika merasa apa? Berjasa. Loh, saya kan pendirinya. Kok enggak Loh, yang ngenalin kan saya. Waktu nikah kok saya enggak diberi? Kecewa apa enggak? Kenapa? Merasa berjasa. Maka jangan pernah merasa berjasa. Los. Lakukan. Nggak usah pakai dol. Los. Lepas. Ketika dia merasa apa? Berjasa. Wes, sama suami ndak usah merasa berjasa. Ada ini kisah nyata, Bu. Ibu-ibu nangis, Ustadz. Saya yang sekolahin dia, Ustadz. Saya yang membiayain dia, Ustadz. Setelah nikah, Ustadz ndak pernah pulang ke rumah saya. Kenapa? Merasa Maka yang ikhlas, lakukan semuanya karena Allah. Anda tidak akan kecewa. Karena Anda berharapnya bukan kepada manusia. Nah, itu tadi ada kaitannya dengan salah meletakkan harapan, salah meletakkan cinta. Nomor 3. Kenapa manusia gampang kecewa? Anda kok serius sekali sih, Bu? Sing tenang lho, Bu, gak sok. Santai ya. Nomor 1, karena dia berharap kepada manusia yang terbatas. Nomor 2, karena dia merasa Nomor 3, karena dia lupa ada kehidupan akhirat. Karena dia lupa ada kehidupan akhirat. Sehingga ketika tidak mendapatkan di dunia, dia kecewa. Padahal kadang-kadang Allah menunda memberikan di dunia supaya Allah beri untuk Anda di akhirat. Apa dalilnya? Orang yang berdoa sama Allah pasti diijabah enggak? Pasti. Cara mengijabahnya salah satu di antara 3. Nomor 1.
Kalau Allah lihat Anda lebih baik, langsung dikasih. Nomor 2, kalau Allah lihat kalau dikasih Anda jadi tidak baik, maka Allah tunda dikasihnya nanti di mana? Di akhirat. Atau yang ketiga, Allah hindarkan Anda dari musibah. Berarti salah satu cara Allah mengabulkan doa yang Anda minta di dunia, Allah tidak kasih dunia. Allah kasihnya nanti di mana? Nah, kalau Anda berharap hanya dunia, Anda lupa dengan kehidupan akhirat, Anda akan kecewa. Loh, wis sholat kok gak sugih? Loh, duhane lo gak mek 2 rakaat. Sholat duhaku 2234 rakaat. Kok tetap melah? Kenapa? Karena Anda lupa ada kehidupan akhirat. Maka termasuk kalau Anda dizolimi orang, terus Anda lihat orang yang zolim tetap sehat, tetap kaya, tetap bahagia, Anda akan kecewa kalau mikirnya Anda cuma dunia. Anda lupa, tidak akan orang itu luput dari hukuman Allah kelak di akhirat. Maka telu ini, Bu, kalau Anda salah posisi, setiap hari Anda akan kecewa. Maka nomor 1 ingat, jangan berharap kepada manusia, nanti kecewa. Nomor 2, jangan pernah merasa berjasa. Saya lo dulu yang ngenalin, saya dulu yang modalin, saya dulu yang masukin, saya itu dulu yang merintis saya. Setelah saya tua. Nah, yang ketiga, jangan sampai lupa adanya kehidupan akhirat. Karena kalau hidupnya cuma mikirnya dunia, ingat, tidak semua balasan dari Allah itu diberi di mana? Di dunia. Sekarang lihat, Bu, dunia itu di mata Allah ada artinya enggak? Ada nilainya enggak? Mbak. Skincare mahal atau murah? Perlu duit? Perlu duit. Mau duit? Tolong Mas Arif. Oh, ketinggalan, alhamdulillah. Nggak usah Mas Arif, biarin. Gini, Bu. Kecewa kan? Itu tadi berharap sama manusia nggak, Ray. Coba berharap sama Allah, nggak akan kecewa. Gini, Bu. Allah Ta'ala menjelaskan tentang dunia melalui lisannya Nabi Muhammad. Apa itu? Sekiranya dunia bernilai di sisi Allah dan nilainya cuma separuh sayap nyamuk, maka orang kafir gak dikasih minum. Betul apa enggak? Tapi sekarang orang kafir bisa minum enggak? Orang kafir bisa makan enggak? Bahkan bisa pesta seneng-seneng kaya raya. Berarti dunia ada artinya enggak di mata Allah? Terus, ketika dunia di mata Allah tidak ada artinya, mana mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kekasihnya yang oleh Allah dianggap enggak ada artinya? Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Berarti orang yang dicintai oleh Allah tidak harus dikasih dunia. Karena Allah ngelihat dunia apa? Dunia ini tidak ada artinya. Dunia tidak ada nilainya. Kamu saya cintai, kamu saya sayangi, kamu saya muliakan. Maka kamu saya beri bukan dunia tapi akhirat. Bukti gampangnya apa? Nabi Muhammad ketika diboikot istrinya, tidurnya di mana? Di kamar, kamarnya kecil, alasnya apa? Pelepah kurma. Ketika Umar masuk, Umar nangis enggak? Nangis, ya Rasulullah. Itu loh Raja Kaisar, Raja Persia, Raja Romawi, ya Rasul. Tidurnya kasurnya empuk, berlapiskan sutra. Entah sutra tebal ataupun sutra yang tipis. Wa anta tanamu 'alal hasir. Sementara engkau tidurnya di atas pelepah kurma. Nangis Umar, Bu. Karena dia salah meletakkan cinta. Cintanya bukan akhirat tapi dunia. Maka sama Rasul diluruskan. Apa kata Rasul? Ya Umar, waihak, celaka kamu Umar. Atardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Bukankah kamu ridho Umar? Biarkan dunia untuk mereka, sementara akhirat Allah berikan untuk kita. Nah ini loh, biar tidak salah meletakkan cinta. Letakkan cinta kita untuk Allah, untuk negeri akhirat. Soron dunyo, Bu, ndak ada artinya.
Melarat dunia tidak ada artinya. Sakit dunia tidak ada artinya selama soron donyo, melarat donyo, loron donyo mengantarkan Anda untuk mendapatkan kemuliaan selama-lamanya di negeri akhirat. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada MC-nya. Silakan. Baik, kita memasuki sesi pertanyaan dan ini sudah banyak yang mengumpulkan kertas-kertas pertanyaan Ustaz pada saya. Saya baca salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seseorang itu selama hidupnya dapat ujian, apakah itu adalah salah satu sebab kita kurang cinta kepada Allah? Dan bagaimana cara kita menempatkan cinta kita kepada Allah dari ujian hidup tersebut? Ustaz. Ini pertanyaan bagus dan melengkapi materi. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ujian itu tanda cintanya Allah. Ujian itu apa? Tanda cintanya Allah. Maka disebutkan dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, oleh Allah hamba itu akan diapain? Diuji. Yang dengan ujian tadi akan menjadikan dia semakin terikat dengan Allah, semakin tidak berani jauh dari Allah. Karena dia tahu ujian ini datangnya dari Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyelesaikannya kecuali Allah. Dan aku adalah hamba yang sedang meraih cintanya Allah. Rasulullah bersabda apa? Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Orang yang ujiannya paling berat siapa? Para nabi. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang di bawah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang di bawah mereka. Nah, Bu, kalau panjenengan senantiasa mendapatkan ujian, hati-hati dulu. Jangan keburu GR itu adalah ujian. Karena ketika yang datang sesuatu yang tidak menyenangkan, maka itu salah satu di antara tiga. Nomor satu, bisa jadi azab ketika Anda senantiasa bermaksiat. Bisa jadi peringatan ketika Anda mulai lalai dari Allah, dan bisa jadi ujian. Kapan itu berupa ujian? Ibadahnya baik, maksiatnya tidak dilakukan, tidak pernah maksiat, tapi kok tetap hidupnya susah. Berarti itu apa? Ujian. Nah, ketika itu ujian, Bu, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena setelah Anda diuji, Anda dapat 3. Nomor 1, derajatnya naik. Mau enggak derajatnya naik? Ya lewat ujian. Nomor 2, dosanya diampuni. Mau enggak dosanya diampuni? Mau. Bahkan sampai duri yang menusuk di kaki menghapus dosa enggak? Sampai rasa sedih menghapus dosa enggak? Sampai ketika Anda dihina orang kemudian hati sakit menghapus dosa enggak? Itu ujian, menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, kecintaan dari Allah. Dan nanti di hari kiamat, orang-orang yang di dunia penuh dengan ujian, itu namanya ahlul bala. Namanya apa? Ahlul bala. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Sampai orang yang ketika di dunia itu tidak pernah diuji, mereka ngomong sama Allah apa? Allah, balikin saya ke dunia. Sisir kulit saya pakai sisir besi. Sampai terpisah antara kulit dan tulangnya, antara daging dan tulangnya, supaya saya dapat seperti orang yang waktu di dunia sering diuji masuk surga tanpa hisab. Maka tenang, Bu, kalau memang itu ujian, bersyukur. Tapi hati-hati, jangan keburu GR. Boleh jadi azab, boleh jadi peringatan. Tapi kalau betul-betul itu ujian, bagus. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Amin. Baik, assalamualaikum Ustadz. Kenapa Ustadz semakin kita memperbaiki diri terasa semakin banyak sekali ujian berat datang
yang terkadang merasa tidak kuat untuk menjalaninya. Mohon nasihat Ustadz supaya saya pribadi bisa istiqomah untuk berhijrah. Dan insya Allah saya ridho dengan ujian Allah. Terasa berat gak? Kalau berat berarti jalannya sudah benar. Kalau ringan, santai, enak, itu lihat YouTuber itu. Ringan, santai, enak. Mau makan, makan. Mau tidur, tidur. Mau rekreasi, rekreasi. Mau beli, mau shopping, mau pesta, hidupnya enak, tapi belum tentu benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah ciptakan surga dan neraka, tahu enggak ceritanya? Sampai jam berapa sih ini? Astagfirullah. Saya mulai 9:kurang 1/4 sampai jam 11. Tega nian Anda ya. La ilaha illallah. Sudah, enggak apa-apa. Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian oleh Allah, ora kroso, saya kroso. Gak perasaan blas. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni hambamu yang satu itu ya Allah. Cepat masukkan ke surga ya Allah. Amin. Cepat lo ya. Tidak apa-apa. Serius, saya pun mau mati sekarang, siap, sing penting surga. Tidak apa-apa. Dan saya yakin panjenengan juga ciptakan surga dan neraka. Allah panggil malaikat Jibril, disuruh masuk. Suruh masuk ke surga. Isinya apa? Semuanya kenikmatan. Setelah itu malaikat Jibril keluar, lapor sama Allah. Kemudian mengatakan begini, wa izzatika wa jalalika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, saya bersumpah dengan namamu ya Allah. Tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, pasti dia akan masuk ke dalam surga itu. Kenapa? Isinya apa? Semuanya kenikmatan. Angkat tangan yang tidak suka kesenangan. Tidak ada, semua orang suka yang kenikmatan. Sudah. Terus disuruh masuk neraka. Isinya azab, siksaan, kepedihan, kesulitan, panas, susah, tidak enak. Malaikat Jibril lari dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu ketika surga dan neraka diciptakan hanya nikmat dan hanya azab. Tidak lama Allah perintahkan apa? Wa umira bi'an hujibal jannatu bil makari. Kemudian Allah perintahkan surga diliputi dengan apa? Al-makarih. Makarih itu apa? Sesuatu yang gak enak-enak. Tapi bukan surganya. Apa? Selimutnya. Surga diselimuti dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Malaikat Jibril suruh masuk lagi. Jibril masuk. Masuk malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril keluar untuk yang kedua kalinya, setelah surga tadi diliputi dengan perkara yang tidak disukai oleh manusia, malaikat Jibril bilang apa? Wa izzatika wa jalalika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena ternyata jalan menuju surga dipenuhi dengan sesuatu yang apa? Tidak disukai oleh nafsu manusia. Maka ketika si penanya tanya, kok berat ya Ustadz? Berarti jalannya sudah betul. Kemudian disuruh masuk neraka. Sekarang nerakanya diliputi dengan apa? Bisyahawat. Kemewahan, pesta-pesta, shopping-shopping, pamer body, pamer uang, joget di belakang sound dengan joget pargoy. Joget yang perempuan kayak rukuk terus belakangnya goyang-goyang itu dung 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 dung. Yang rukuk terus mau saya contohin. Loh, kalau Ustadz harus tahu. Kalau ada orang tanya nanti bisa jawab. La suudon. Kalau Ustadz tidak tahu, Ustadz apa hukum joget pargoy? Boleh. Loh kenapa Ustadz kok boleh? Saya tidak tahu kok. Nah kan malah repot. Sudah husnudon aja sama Ustadz itu.
Nah, isinya neraka tadi sama Allah diliputi dengan perkara yang disenangi oleh syahwatnya manusia. Jibril masuk. Ketika Jibril keluar, mengatakan di hadapan Allah, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun. Saya khawatir ya Allah. Apa yang dia khawatirkan? Tidak seorang pun di antara hambamu selamat dari api neraka. Karena jalan menuju neraka isinya apa, Bu? Seneng-seneng tok, enak-enak tok, mangan-mangan tok, pesta-pesta tok, ngakak-ngakak tok, guyu-guyu tok, ndak ada susahnya. Maka lihat jalannya para nabi. Susah atau mudah? Mbak yang tanya, mana yang tanya? Angkat tangan. Jalannya para nabi, susah atau mudah? Susah. Nabi Muhammad itu loh, Bu, ketika ninggalkan kota Mekah, Bu, nangis. Nabi Muhammad itu sambil noleh ke arah Mekah, jalan lagi, noleh lagi, jalan lagi, noleh ke Mekah sampai kota Mekahnya tidak kelihatan. Nabi Muhammad ngomong apa? Wallahi innaki la ahabbul biqa'il ardi ilayya. Demi Allah, katanya Nabi Muhammad, Mekah, tidak ada tanah yang lebih aku cintai kecuali kamu. Laula qaumaki akhrajuni lama kharajtu. Kalau aku tidak diusir oleh pendudukmu, aku tidak akan tinggalkan kamu. Coba lihat. Tapi karena Rasul tahu jalan menuju surga itu tidak ringan, dijalani, Bu. Sampai Allah firmankan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai Allah tanya, mbak-mbak di Muntilan, mbak-mbak, ini mbak apa? Mbak aja. Mbak aja. Anda ini Mbak aja. Mbauti. Mbauti Salima Muntilan. Apakah kalian mengira kalian bakal masuk surga? Padahal belum datang ujian seperti ujian yang telah datang kepada orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesulitan, peperangan, kerepotan, penyakit. Sampai bumi itu goyang di bawah mereka. Sampai Nabi Muhammad ngomong apa? Pertolongannya Allah datangnya kapan sih? Nabi Muhammad loh, Bu, orang yang paling sabar. Itu sampai ngomong, ini pertolongannya Allah kok tidak kunjung datang. Itu kalau mau masuk surga. Nah, berarti tugas Anda dua. Sabar dan istiqomah. Kenapa Anda harus sabar? Karena Anda ngerti jalan ini walaupun berat, endingnya adalah ridho dari Allah. Maka justru khawatir le uripe enak terus. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, falaqtahamal aqobah. Aqobah itu apa? Jalan naik yang penuh dengan onak dan duri. Wes dalane munggah, akeh erine. Tapi ternyata memang jalan ini yang mengantarkan kita masuk surga. Orang kalau pengen jadi dokter perlu kerja keras enggak? Perlu. Kenapa kerja kerasnya disabari? Karena dia tahu cita-citaku di ujung sana adalah jadi dokter lu. Jadi dokter lu, Bu, ndak turu bengi, Bu, moco buku, apalan, bayar larang, sinau, kerja keras hanya untuk jadi. Lu mosok mau masuk surga, mau dicintai sama Allah, mau diridhoi sama Allah, ndak mau kena yang berat-berat, niscaya pasti berat. Tapi kalau dinikmati akan terasa nikmatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustadz. Selanjutnya ada sebuah kisah, Ustadz. Saya adalah istri kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus? Rumah tangga suami saya dengan istri pertama itu kurang baik. Cekcok terus, tidak saling menghargai, tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing. Karena alasan itu suami menikah lagi dengan saya dengan izin istri yang pertama dengan tujuan demi kebaikan suami. Suami menikah dengan saya karena percaya saya bisa sabar dan bisa menjadi istri yang bisa merubah beliau menjadi lebih baik. Dan istri pertama pun mengizinkan menikah dengan saya karena alasan yang sama, yakin suami bisa lebih baik jika bersama saya.
Pertanyaannya yang pertama, Ustadz. Tarik nafas dulu loh. Ini baca sambil ngempet. Iki sopo sing takon iki, ya Allah. Bagaimana hukum dari pasangan suami istri yang pertama? Karena suami saya sebelum menikah dengan saya sering mengucapkan talak. Apakah secara hukum agama masih sah? Itu dulu. Oke. Satu dulu. Dengerin Bu, talak. Talak itu ada dua. Sorihan wa kinayatan. Sorihan itu ngomongnya jelas. Kamu, saya cerai. Kamu talak. Kamu bukan lagi istriku. Itu sorih. Guyon ataupun serius jatuh talak. Guyon ataupun serius jatuh talak. Nomor dua, kinayatan. Pakai bahasa kiasan. Pulang aja ke rumah ibumu. Saya sudah tidak ada rasa dengan kamu. Maka kalau itu kiasan, yang ada makna cerai dikembalikan pada niatan orang yang mengucapkan. Dan orang yang mengucapkan harus jujur pada dirinya sendiri. Karena apa? Berkaitan dengan halal atau haramnya hubungan setelah itu. Faham? Nah sekarang, ketika orang itu sering mengucapkan talak, dalam keadaan dia sadar, maka otomatis talaknya jatuh. Dengan syarat dia punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Tidak ada hukum yang dijatuhkan sebelum ilmunya sampai. Misalkan suami tadi ngomong, oh sering mengucapkan cerai. Tapi si suami ngomong, saya tidak ngerti kok kalau guyon itu dijatuhi talak. Saya tidak ngerti, maka tidak jatuh talak selama dia jujur. Tapi kalau dia bohong, urusannya antara dia dengan siapa? Allah. Kalau dia bohong, urusannya antara dia dengan Allah. Maka dari pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum pernikahan pada istri yang pertamanya? Karena dia sering mengucapkan talak, maka dilihat ngerti atau tidak. Kalau suaminya ngerti, maka jatuh cerai. Jatuh cerai. Dan hukum pernikahannya, tanyakan langsung konsultasi ke KUA. Karena ini bukan urusannya Ustadz. Dan serius ini. Lah, karena saya tidak cocok Bu dengan Ustadz yang gampang memutuskan cerai rumah tangganya orang. Tidak bisa. Dulu yang nikahin bukan kamu kok. Yang nikahin KUA. Maka kalaupun ada pemutusan harus diputuskan oleh siapa? Biar kesannya gak sakarep dewe. Gak semudah itu. Supaya apa? Pernikahan itu ada nilainya Bu. Gak segampang, aku sudah dicerai kok, berarti aku harus pulang. Lapor KUA. Itu nomor satu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang berikutnya. Baik, yang kedua, bagaimana dengan doa-doa istri yang pertama? Karena penuh dengan doa yang tidak baik, apakah tetap mustajab, Ustaz? Dengerin, doa tidak baik tidak diterima sama Allah. Kecuali doa tidak baiknya ibu kepada anak. Dengerin ya. Maka Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithim wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang doanya baik dan tidak mengandung dosa serta pemutusan tali silaturahim, kecuali sama Allah pasti dikasih. Berarti kalau doanya jelek, mengandung dosa dan mengandung pemutusan tali silaturahim, doanya tidak akan diterima sama Allah. Bahkan doa buruk itu akan kembali kepada yang berdoa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, yang terakhir, bagaimana yang harus saya lakukan, Ustadz, untuk rumah tangga suami dengan istri pertama? Saya istri kedua gitu, Ustadz. Bukan saya. Bukan, ini. Oh, kaget saya. Kaget saya. Dan ada penegasan loh, saya istri kedua Ustadz.
Kan tidak enak dilihat, saya istri kedua Ustadz. Nanti istri saya di rumah kaget. Loh, kapan ijab kabulnya kok tiba-tiba ngaku istri keduanya Ustadz? Hati-hati loh mbak. Setiap kata memiliki makna loh mbak. Dan intonasi itu kudu jelas loh. Contoh, 2 anak cukup. Atau sekarang kan diganti 2 anak lebih baik. Itu tergantung cara bacanya bu. 2 anak lebih baik itu kalau bacanya datar. Kalau bacanya begini coba. 2 anak lebih baik. Berarti kapan dia baik? Setelah lebih. Nah maka intonasi bahaya loh mbak. Peringatan pemerintah. Merokok dapat merugikan kesehatan. Itu kalau bacanya begitu. Kalau bacanya diganti intonasinya. Peringatan. Pemerintah merokok tidak baik untuk kesehatan. Berarti yang tidak baik kalau yang merokok siapa? Pemerintah. Nah, intonasi Anda tadi membuat istri saya deg-degan loh mbak. Saya istri keduanya Ustadz. Sudah, astagfirullahaladzim. Apa yang harus saya lakukan untuk kebaikan rumah tangga istri pertama? Saya punya 3 jawaban di sini. Nomor 1, Anda istri kedua yang baik Anda. Masya Allah. Karena apa? Masih sempat tanya apa yang harus saya lakukan agar rumah tangga istri pertama dari suami saya menjadi baik. Dan itu saya doain mudah-mudahan niatannya tulus karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan sama Allah Anda dikasih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu apresiasi dulu. Yang kedua, jangan pernah masuk kecuali diizinkan. Karena istri pertama dari suami Anda itu punya rumah tangganya sendiri. Sementara Anda istri kedua, Anda punya rumah tangga Anda sendiri. Jangan masuk kecuali Anda diundang. Faham tidak sampai sini? Berarti kalau istri pertama tidak pernah mengundang Anda untuk turut andil memperbaiki rumah tangganya, cukup Anda doakan dan Anda arahkan suami Anda untuk baik kepada istri pertamanya. Faham sampai sini ya? Karena banyak orang punya niat baik diterima salah. Yang ketiga, ingat. Ini yang tanya istri keduanya ya. Yang tanya istri keduanya, bukan Anda kan? Bukan. Yang ketiga, ingat nomor satu. Kami apresiasi niatan baiknya. Berarti Anda insya Allah istri kedua yang baik. Nomor 2, jangan pernah masuk kalau tidak diundang. Jangan. Kenapa? Belum tentu orang lain menanggapi niat baik Anda dengan baik. Boleh jadi dianggap nanti ikut campur urusan rumah tangga orang. Dan itu tidak baik. Yang ketiga bu, yakinkan suami Anda bahwa istri pertamanya adalah istri yang baik. Jangan dikompori bahwa istrimu jahat. Ketika suami mulai buka omongan, aku nikah sama kamu ini karena istriku yang pertama begini. Tenangin dia. Enggak mas. Istri pertamamu itu orang baik. Mungkin perilaku yang kurang baik dari dirimu menjadikan dia tidak nyaman. Coba kamu semakin baik. Jadi intinya pokok senantiasa yakinkan suami Anda bahwa istri pertamanya orang baik. Dan itu lakukan bukan lip sync. Ngerti? Itu bukan cuma mek jerone atine padahal welek. Padahal jahat. Enggak, tapi lakukan tulus dari hati. Mas, istri pertamamu itu orang baik. Mungkin kamu yang kurang memahami, kamu yang kurang mengerti, kamu yang kurang sabar. Coba sesekali diajak ngomong baik-baik. Dan langkah keempat, kalau Allah kasih peluang, ketemuan bertiga. Kalau Allah kasih peluang. Karena tadi kan dibilang menikah yang kedua atas izin istri Nah berarti ada peluang. Kalau ada peluang bu, akan sangat baik ketemuan bertiga. Cari tempat yang nyaman, suasana yang enak. Jangan ngomong yang berat. Wes cerita sing seru-seru aja. Karena kalau sudah ketemu, nanti insya Allah suasana cair dan memperbaiki lebih mudah. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada
Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya, baik Ustadz, ini pertanyaan luar biasa karena diketik Ustadz. Jadi sudah dipersiapkan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya baik, nggak neko-neko, rajin ikut kajian, bahkan pernah meminta saya untuk bernikah saat masih susah. Namun setelah serba punya, beliau otoriter, duniawi, dan tidak seperti dulu. Saya akui saya salah, saya minta suami meninggalkan rumah orang tua saya ketika kami bertengkar hebat. Sebulan setelah dia pergi, suami dengan terang-terangan mencoba mencari wanita lain dan menyatakan siap menikah lewat beranda grup Facebooknya Ustadz. Sekian bulan tidak dinafkahi, saya harus move on demi anak, namun usaha ini belum ada hasil, kebutuhan anak dibantu oleh keluarga saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum Saya tidak paham ini, katanya sudah kaya sekarang. Iya, tapi tidak dinafkahi Ustadz. Suaminya tidak menafkahi karena waktu itu mereka bertengkar hebat dan suaminya keluar dari rumah orang tua si wanita. Dan pertama, bagaimana hukum Islam tentang pernikahan yang sudah ditelantarkan selama beberapa bulan tidak dinafkahi? Apakah masih sah sebagai suami istri atau harus menikah kembali? Itu dulu. Baik. Secara Islam tidak ada batas waktu tertentu cerai untuk istri yang ditinggal suami. Kembali pada keridhaan dan keikhlasan hati suami. Bahkan dalam ilmu fikih, untuk istri yang suaminya hilang tidak kembali, biasanya dua. Entah karena peperangan atau karena safar kafilah perdagangan. Itu maka sampai disuruh nunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun, maka dia memulai masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Artinya kan panjang. Nah, cuma itu dalam Islam. Sementara di hukum pernikahan Indonesia yang dituliskan dalam buku nikah itu berapa bulan? 6 apa 3? 3 apa 6 ya? Nggak, pokok sesuai di buku tadi ya. Berarti kalau Anda menanyakan bagaimana hukum istri yang diterlantarkan dan hukum rumah tangga kami, kembali kepada KUA. Laporkan masalah Anda, jelaskan apa yang terjadi, nanti dari KUA akan memberikan pengarahan masuk ke pengadilan agama. Nanti yang menentukan KUA sesuai dengan apa yang tertulis di buku nikah. Itu dulu. Kemudian berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apabila masih terhitung sebagai suami istri Ustadz, apakah boleh istri meminta ganti nafkah selama tidak dinafkahi? Bagaimana kalau suami tidak mau mengerti dengan alasan karena dia dulu yang minta untuk meninggalkan rumah? Bagus. Kewajiban suami 3. Kiswatuhunna wa it'amuhunna wa maskanuhunna. Nomor 1, memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang pas, dan memberikan tempat tinggal. Ketika mereka masih dalam ikatan suami istri dan si suami tidak menjalankan kewajibannya, maka pilihannya cuma 2, bukan nuntut narik dianggap utang, bukan. Pilihannya 2. Ingat, nomor 1, ketika makanan, pakaian, dan tempat tinggal tidak diberi dan dia tidak ridho, dia bisa menuntut khulu. Khulu itu meminta pernikahannya diputuskan cerai oleh pengadilan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, ikhlas, ridho, tapi harus sabar. Jadi tidak ada mendiamkan sekian bulan, dia diem, terus ketika suaminya balik ditagih, dianggap yang 3 bulan. Itu tidak ridho, berarti kalau tidak ridho tuntut cerai. Kalau kamu masih menganggap pernikahanmu ada, berarti tidak ada utang suami. Faham tidak sampai sini? Berarti kalau suami tidak memberikan nafkah, pilihannya cuma 2. Tuntut cerai, atau Anda ridho tapi Anda harus sabar. Nah, berarti tidak ada istilah utang-utangan. Silakan, wallahu a'lam. Berikutnya. Baik, yang ketiga, mohon sarannya Ustadz. Apabila saya kembali ikut suami menginginkan saya fokus sebagai ibu rumah tangga. Namun maaf, suami lebih mementingkan teman sehobi dia,
kurang rajin kerja, selalu mengeluh kalau pendapatan dia masih kurang, dan meributkan apa yang saya belanjakan. Saat saya menawarkan diri untuk membantu menambah penghasilan dari rumah, dia tidak mengizinkan. Kalau ini terserah Anda. Oke. Lah serius. Karena yang menjalani rumah tangga itu Bu, suami dan istri. Nah, selama Anda bisa sabar dengan semua tuntutan suami, saya sampai detik ini berprinsip sabar itu terbaik. Saya disakiti Ustadz, saya dipukul, bisa sabar? Bisa, itu terbaik. Saya tidak dinafkahi Ustadz, suami saya suka teriak-teriak Ustadz, suami saya ringan tangan Ustadz, bisa sabar? Bisa, terbaik sabar. Pertahankan dengan kesabaran. Tapi kalau nanti khawatir Anda tidak sabar akan semakin menambah dosa, jadi bahan omongan, suaminya ceritain ke sana, diribah di sini, dibuka keburukannya di sana, Anda tidak bisa sabar, lebih bagus cerai. Karena cerai itu tidak senantiasa aib. Anda buka ceramah saya, cerai itu bahkan saya bilang ibadah. Selama dijalankan dengan alasan yang benar, selama tujuannya untuk meraih ibadah yang lebih baik, selama untuk menghindari terjadinya dosa yang lebih besar dan lebih banyak. Kenapa kok cerai itu ibadah? Karena Allah yang menjadikan cerai itu sebagai solusi. Beda dengan agama yang lain, kan ada agama yang tidak boleh cerai kan? Itu malah tidak benar. Nah maka ingat, selama bisa sabar, saya sampai detik ini punya prinsip sabar itu yang terbaik. Tapi hati-hati, sabar itu kan tidak terbatas. Tapi kekuatan sabar kita yang terbatas. Kalau kita sudah tidak bisa sabar, daripada nanti memunculkan dosa terus, maka lebih bagus pisah. Dan dengan harapan apa? Setelah perpisahan akan memunculkan rumah tangga baru yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini yang terakhir Ustadz sebelum nanti Ustadz memberikan pertanyaan kepada jamaah. Apa yang dimaksud Rabu Wekasan dan hukumnya apa untuk umat muslim? Mohon dijelaskan. Wallahu ta'ala, saya tidak tahu Rabu Wekasan. Saya tidak tahu Rabu Wekasan. Iya. Apa? Saya tidak tahu Bu. Saya tidak paham Rabu Wekasan, tidak tahu saya. Rabu terakhir, terus, wallah alam, saya tidak tahu. Daripada nanti salah ya, saya tidak ngerti Rabu Wekasan dan saya tidak pernah belajar itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, di depan Ustadz ada 4 door prize ya ibaratnya ya. Nah itu mungkin bisa diserahkan kepada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan apa? Saya aja lupa saya ceramah apa tadi. Wes, kenapa? Iya sudah. Salah satu ayat yang saya sebutkan sebagai contoh untuk menjelaskan salah menempatkan cinta selain Yunus. Mana Ustadz? Selain Yunus 78. Monggo, di mana Ustadz? Iya. Tentang Nabi siapa tadi? Barakallahu fiik. Tentang Nabi Ayub 1. Bagus. Al-Anbiya ya. Di Nabi Ayub itu dia meletakkan cintanya hanya kepada Allah, sehingga apapun yang Allah ambil dari kenikmatan yang sebelumnya Allah beri, Nabi Ayub tidak kecewa. Karena cintanya hanya kepada Allah, selama Allah masih bersamanya aman. Yang kedua, sebutkan satu sumber kecewa. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu sumber kecewa, monggo. Mungkin bapak-bapak ada yang mau menjawab. Yang nunjuk ibu-ibu aja, yang nunjuk jangan saya. Bapak ada yang mau menjawab, bapak-bapak. Salah satu sumber kecewa ada. Oh iya, silakan. Berharap kepada manusia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Baik, kemudian yang ketiga. Iya Ustadz. Sebutkan 2 ujian
yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim setelah memiliki anak? Baik. Jangan saya yang nunjuk. Dua silakan Ibu yang ujian. nunjuk. Baik, depan. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul. Sukses apa enggak ujiannya? Sukses. Kenapa? Karena dia letakkan cintanya bukan pada Allah. manusia, Pada bukan manusia. pada anak, tapi pada Kepada Allah. Allah. Yang terakhir penutup. Sebutkan 2 sighoh talak tadi. Ada talak yang begini, ada talak yang begini. Ada 2 talak. Oh iya, Ibu. Barakallahu fikum. Talak yang dengan bahasa jelas, sharih, dan talak dengan bahasa kiasan. Kiasan. Kalau jelas, bercanda ataupun serius jatuh talak. Kalau yang pakai bahasa kiasan dikembalikan pada niat orang yang mengucapkan. Jazakumullah khair ibu-ibu sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya kalau ada candaan-candaan yang kurang sopan, ada ucapan yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan panjenengan semua sama Allah dikasih sehat wal afiat, istiqomah, panjang umur, husnul khatimah, dan doain saya Bu ya, mudah-mudahan saya sehat wal afiat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.